Aku memandang pantulan diriku di cermin lorong rumah orang tuaku. Kebaya bernuansa pastel membalut tubuhku dengan pas. Riasan wajahku tipis namun tegas. Aku menarik napas panjang. Malam ini harus berjalan sempurna. Ayah dan ibu mengundang kami makan malam. Ini momen penting. Kami akan membahas detail terakhir pernikahan Mas Bayu dan Sarah. Pernikahan itu tinggal menghitung hari. Raka berdiri di belakangku. Ia merapikan kerah kemeja batiknya. Wajahnya tampak segar. Terlalu segar untuk seseorang yang mengaku lelah bekerja seharian. Ia tersenyum menatapku dari cermin. Senyum itu dulu meluluhkanku. Sekarang, senyum itu seringkali terasa seperti topeng. Kami berjalan menuju ruang makan. Aroma opor ayam dan sambal goreng hati kesukaan ayah memenuhi udara. Di sana sudah ada ayah, ibu, Mas Bayu, dan Sarah. Sarah tampak cantik dan sedikit gugup. Mas Bayu menggenggam tangan Sarah erat. Mereka pasangan serasi. Aku ikut bahagia melihat mereka. Ibu menyambut kami dengan hangat. Ia langsung menyuruh kami duduk. Suasana makan malam dimulai dengan santai. Kami membahas catering dan dekorasi untuk acara di Bandung nanti. Ayah sesekali melontarkan lelucon kaku khas bapak-bapak. Kami semua tertawa sopan. Raka tertawa paling keras. Ia selalu tahu cara mengambil hati orang tuaku. Ia menuangkan air putih ke gelas ibu. Ia memuji masakan ibu berulang kali. Ibu tampak tersanjung. Raka memang pandai memainkan peran menantu idaman. Di tengah percakapan tentang susunan acara akad nikah, Raka meletakkan sendoknya. Ia berdeham pelan. Suara itu menarik perhatian semua orang. Aku merasakan firasat buruk. Raka jarang bicara serius tanpa agenda tersembunyi. Raka menatap ibu dan ayah bergantian. Tatapannya penuh hormat yang dibuat-buat. Ia mulai berbicara. Ia berkata bahwa ia ingin meminta izin untuk satu hal kecil. Aku menatapnya tajam. Ia tidak mendiskusikan apapun denganku sebelumnya. Raka menyebut nama Bella. Jantungku berdetak lebih cepat. Bella adalah mantan pacar Raka saat kuliah. Namanya sudah lama tidak kudengar. Raka berkata ia bertemu Bella secara tidak sengaja minggu lalu. Ia bercerita bahwa Bella sedang ada bisnis di Jakarta. Ia bilang Bella sendirian dan tidak punya teman di sini. Aku menahan napas. Aku tahu kemana arah pembicaraan ini. Raka melanjutkan kalimatnya dengan nada memelas. Ia bilang ia sudah mengajak Bella untuk datang ke pernikahan Mas Bayu di Bandung. Ia beralasan kasihan pada Bella. Ia menyebut Bella sudah seperti adiknya sendiri. Ruang makan mendadak senyap. Denting sendok di piring berhenti. Ibu menatap Raka dengan bingung. Ayah mengerutkan kening. Mas Bayu tampak tidak suka. Sarah memandangku dengan tatapan bertanya. Aku tetap diam. Aku menjaga wajahku tetap datar. Aku tidak boleh terlihat emosional. Unggah-ungguh melarangku meledak di depan orang tua. Ibu bertanya pelan. Ibu memastikan apakah pantas membawa orang luar ke acara keluarga inti. Acara di Bandung nanti konsepnya privat. Hanya keluarga dekat dan sahabat karib. Bella bukan siapa-siapa. Dia hanya masa lalu Raka. Raka tidak menyerah. Ia mengeluarkan jurus andalannya. Ia berbicara dengan lembut dan persuasif. Ia meyakinkan ibu bahwa Bella tidak akan merepotkan. Ia bilang Bella bisa membantu-bantu sedikit. Ia menekankan bahwa memutus silaturahmi itu tidak baik. Ia menggunakan dalil-dalil agama untuk membenarkan tindakannya. Ia memojokkan kami dengan rasa bersalah. Jika kami menolak, kami akan terlihat jahat dan tidak ramah. Mas Bayu mencoba menengahi. Ia berkata bahwa kuota kamar di villa sudah penuh. Ia tidak ingin ada tamu tambahan yang membuat suasana canggung. Itu penolakan halus tapi tegas. Aku bersyukur Mas Bayu bicara. Namun Raka punya jawaban untuk segalanya. Ia berkata Bella bisa menginap di hotel dekat villa. Ia yang akan mengurus akomodasi Bella. Ia menjamin Bella tidak akan mengganggu. Ia hanya ingin Bella ikut merasakan kebahagiaan keluarga kami. Raka menatapku. Tatapannya menuntut dukungan. Ia menungguku bicara. Aku tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai mataku.
Aku melihat ibu tampak sungkan menolak terus-menerus. Ibu orang yang tidak enakan. Raka tahu kelemahan itu. Raka mengeksploitasi kebaikan hati ibuku. Aku memutuskan untuk tidak berdebat di sini. Itu hanya akan membuat keributan. Aku tidak ingin merusak suasana bahagia Mas Bayu. Aku juga tidak ingin terlihat sebagai istri yang cemburuan dan pengekang di depan keluargaku. Raka pasti akan melabeliku begitu jika aku menolak keras. Aku membuka mulut. Suaraku tenang dan terkontrol. Aku berkata bahwa jika Mas Raka sudah mengundang, tentu tidak sopan jika dibatalkan. Aku melihat Raka tersenyum puas. Ia merasa menang. Ia merasa bisa mengendalikanku. Ia pikir aku bodoh. Ia pikir aku penurut. Ibu akhirnya mengangguk ragu. Ayah hanya menghela napas. Mas Bayu tampak kecewa tapi ia menghargai keputusanku. Topik pembicaraan beralih. Raka kembali ceria. Ia makan dengan lahap. Ia seolah tidak baru saja menjatuhkan bom waktu di tengah keluarga kami. Aku melanjutkan makanku. Rasa opor ayam yang lezat kini terasa hambar di lidahku. Pikiranku bekerja cepat. Raka tidak mungkin mengundang Bella tanpa alasan kuat. Seperti adik sendiri. Adalah alasan klasik buaya darat. Ada sesuatu yang busuk. Instingku berteriak. Makan malam selesai pukul 9 malam. Kami berpamitan. Di mobil, Raka bersenandung mengikuti lagu dari radio. Ia tampak sangat lega. Ia menyetir dengan santai. Aku duduk di sampingnya sambil memandang jalanan Jakarta yang basah sisa hujan. Aku bertanya padanya dengan nada datar. Aku bertanya sejak kapan ia berkomunikasi lagi dengan Bella. Raka menjawab tanpa menoleh. Ia bilang baru beberapa hari lalu. Ia bilang mereka hanya bertukar kabar biasa. Ia menuduhku mulai berpikir yang tidak-tidak. Ia berkata aku harus belajar lebih dewasa. Ia bilang cemburu pada masa lalu itu kekanak-kanakan. Kata-kata itu adalah gaslighting klasik. Ia memutarbalikkan fakta. Ia membuatku meragukan perasaanku sendiri. Ia membuatku merasa bersalah karena curiga. Dulu aku mungkin akan minta maaf. Dulu aku akan merasa bersalah. Tapi tidak malam ini. Aku diam saja. Aku membiarkan dia bercerita tentang betapa suksesnya bisnis Bella sekarang. Ia memuji Bella yang mandiri. Ia membandingkan Bella dengan teman-temannya yang lain. Aku merekam setiap kata-katanya dalam ingatan. Setiap pujian untuk Bella adalah petunjuk. Kami sampai di rumah. Raka langsung masuk ke kamar mandi. Ia bernyanyi di dalam sana. Aku duduk di tepi tempat tidur. Aku melihat ponsel Raka tergeletak di nakas. Layarnya menyala sebentar. Ada notifikasi pesan masuk. Nama pengirimnya disamarkan. Hanya muncul inisial, B. Pesannya singkat. Can't wait. Aku tidak menyentuh ponsel itu. Aku tidak perlu membuka kuncinya sekarang. Itu terlalu berisiko. Raka sangat waspada dengan privasinya belakangan ini. Aku punya cara lain. Aku tahu cara bermain cantik. Raka keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit pinggang. Ia bertanya kenapa aku belum ganti baju. Ia mendekatiku dan hendak mencium pipiku. Aku menghindar halus dengan pura-pura berdiri mengambil minum. Aku bilang aku haus. Malam itu aku tidur memunggungi Raka. Mataku terpejam tapi pikiranku terjaga. Raka mengundang bencana ke dalam pernikahan kakakku. Ia membawa racun ke dalam lingkaran keluargaku. Ia pikir ia adalah pemain paling pintar di ruangan ini. Ia salah besar. Aku bukan lagi Dinda yang polos. Aku akan membiarkan Bella datang. Aku akan menyambutnya. Aku akan melihat sejauh mana mereka berani bermain api di depan mataku. Jika Raka ingin drama, aku akan berikan dia pertunjukan terbaik. Tapi sutradaranya bukan dia. Sutradaranya adalah aku. Malam semakin larut. Raka sudah mendengkur halus. Aku menatap langit-langit kamar yang gelap. Rencana-rencana mulai tersusun di kepalaku. Ini bukan lagi soal cemburu. Ini soal harga diri. Ini soal melindungi keluargaku dari parasit. Besok aku akan mulai bergerak. Aku akan mencari tahu siapa Bella sebenarnya sekarang. Dan aku akan mencari tahu kenapa. Adik, ini begitu spesial sampai harus dibawa ke Bandung.
Silaturahmi ini memang berbisa, tapi aku punya penawarnya. Pagi itu dimulai dengan rutinitas yang berbeda. Biasanya Raka sulit bangun pagi. Ia selalu mengeluh butuh 5 menit lagi. Namun, sejak pengumuman di rumah ibu, Raka berubah. Ia bangun sebelum alarm berbunyi. Ia langsung bersiap ke gym. Katanya ia ingin terlihat bugar saat acara pernikahan nanti. Ia berdiri lama di depan cermin, mengagumi otot perutnya yang belum terbentuk sempurna. Aku menyiapkan sarapan di dapur. Aroma roti panggang dan kopi memenuhi ruangan. Aku memperhatikan gerak-gerik Raka dari balik kitchen island. Ia memakai parfum baru. Wanginya lebih maskulin dan tajam dari biasanya. Itu bukan parfum yang kubelikan bulan lalu. Ia membelinya sendiri. Perubahan kecil ini adalah tanda bahaya. Pria tidak tiba-tiba mengubah wangi tubuhnya kecuali ada seseorang yang ingin ia pikat. Raka meminum kopinya dengan terburu-buru. Ia terus mengecek ponselnya. Ia meletakkan ponsel itu dengan layar menghadap ke bawah di meja makan. Itu perilaku klasik orang yang menyembunyikan sesuatu. Dulu ia sembarangan menaruh ponsel. Sekarang benda itu seperti menempel di tangannya. Ia pamit berangkat kerja. Ia mencium keningku sekilas. Terkesan buru-buru. Ia bilang mungkin akan pulang telat lagi malam ini. Alasannya ada deadline proyek besar. Ia harus mengejar target sebelum cuti untuk acara pernikahan Bayu. Aku mengangguk dan tersenyum. Aku bilang padanya untuk menjaga kesehatan. Aku memberinya izin untuk lembur. Semakin ia merasa bebas, semakin ia akan ceroboh. Mobil Raka keluar dari garasi. Pagar rumah tertutup otomatis. Senyumku hilang seketika. Aku tidak pergi ke kantor hari ini. Aku mengambil cuti sakit. Ada pekerjaan yang lebih penting daripada laporan keuangan kantor. Aku harus mengaudit suamiku sendiri. Aku duduk di ruang kerja Raka di rumah. Aku tidak mencari dokumen fisik. Raka cukup rapi menyimpan kertas. Aku menyalakan laptopku sendiri. Aku tidak butuh akses ke ponselnya untuk mengetahui kebohongannya. Jejak digital adalah hantu yang tidak bisa dibunuh. Orang-orang narsis seperti Bella dan Raka selalu meninggalkan remah-remah roti di dunia maya. Aku membuka Instagram. Aku mengetik nama Bella di kolom pencarian. Akunnya tidak dikunci. Itu kesalahan pertamanya. Ia terlalu haus validasi untuk mengunci akunnya. Bionya bertuliskan, Living Life to the Fullest, dan Jakarta, Surabaya. Aku mulai menelusuri foto-fotonya. 3 bulan terakhir, Bella sering sekali ke Jakarta. Ia memposting foto makanan mewah, pemandangan kota dari jendela hotel, dan foto selfie di dalam mobil. Aku mencatat tanggal setiap postingan di buku catatan kecil. Tanggal 15 bulan lalu. Bella memposting foto segelas kaktail non-alkohol di sebuah lounge di Jakarta Selatan. Captionnya, Business Meeting with a View. Aku membuka aplikasi perbankan di ponselku. Aku punya akses ke rekening bersama, tapi Raka punya kartu kredit pribadi yang tagihannya ia bayar sendiri. Namun, kadang ia ceroboh meninggalkan notifikasi email di iPad rumah yang terhubung dengan akun Google-nya. Aku membuka iPad yang tergeletak di sofa. Benar saja. Pada tanggal 15 bulan lalu, ada email tagihan dari sebuah restoran di area yang sama dengan lounge tempat Bella berfoto. Jamnya cocok. Aku lanjut menelusuri. 2 minggu lalu, Raka pamit dinas luar kota ke Semarang. Katanya ada peninjauan pabrik. Aku mengecek Instagram Bella lagi. Pada tanggal yang sama, Bella memposting foto sedang di Lawang Sewu. Kebetulan yang sangat luar biasa. Di foto itu, Bella memakai kacamata hitam besar. Aku memperbesar foto itu semaksimal mungkin. Resolusi fotonya cukup tinggi. Di pantulan kacamata hitam Bella, terlihat siluet seseorang yang memotretnya. Pria itu memakai kemeja biru muda. Aku ingat kemeja itu. Aku yang menyetrika kemeja biru muda itu untuk Raka sebelum ia berangkat, dinas. Tanganku mengepal. Darahku mendidih. Tapi aku memaksa diriku tetap dingin. Marah tidak akan menyelesaikan masalah. Bukti harus lebih kuat. Aku menggulir feed Bella lebih jauh ke bawah. Aku mencari tahu siapa dia sebenarnya. Di foto-foto lama,
Sekitar setahun lalu, ada foto pernikahan. Bella memakai gaun pengantin putih. Pria di sebelahnya terlihat kaku tapi berwibawa. Wajahnya tenang, tidak banyak ekspresi. Nama pria itu di-tag di foto, Dimas. Aku mengklik profil Dimas. Akunnya dikunci. Privasi terjaga. Tapi bionya mencantumkan pekerjaannya. Pengusaha properti di Surabaya. Ia juga mencantumkan tautan ke profil LinkedIn. Ini celah yang kubutuhkan. LinkedIn adalah tempat orang memamerkan profesionalisme, bukan perselingkuhan. Orang sering lupa bahwa LinkedIn juga bisa jadi alat pelacak yang ampuh. Aku membuka LinkedIn melalui laptop. Aku login dengan akun asliku. Aku tidak perlu bersembunyi. Aku ingin Dimas tahu aku melihat profilnya. Di LinkedIn, aku melihat riwayat karir Dimas. Ia orang sukses. Ia tampak seperti pria lurus-lurus saja. Di bagian aktivitas, aku melihat ia jarang memposting. Tapi minggu lalu ia menyukai postingan seseorang tentang kesetiaan dalam bisnis dan keluarga. Ironis sekali. Aku kembali ke Instagram Bella. Aku melihat komentar-komentar di fotonya. Ada beberapa teman yang bertanya, "Suaminya mana, Bel? Kok jalan-jalan sendiri terus?" Bella menjawab dengan santai, "Suami sibuk kerja, cari cuan buat istri belanja." Aku mendengus. Jadi Dimas di Surabaya, bekerja keras membiayai gaya hidup Bella, sementara Bella di Jakarta bermain api dengan suamiku. Raka menggunakan uang tabungan kami untuk memanjakan Bella. Pola ini menjijikkan. Raka pelit padaku soal anggaran belanja bulanan. Tapi ia boros untuk wanita lain di Hotel Bintang 5. Aku butuh konfirmasi terakhir. Aku kembali mengecek foto Bella minggu lalu. Foto di lobi hotel mewah di Bundaran Hai. Tanggal itu Raka bilang ia lembur sampai pagi di kantor karena server down. Aku menelepon kantor Raka saat itu. Tapi tidak ada yang angkat. Raka beralasan saluran telepon juga mati. Sekarang aku yakin 100%. Dinas luar kota, dan lembur, adalah kode untuk kencan dengan Bella. Mereka merasa aman. Mereka merasa pintar. Aku kembali menatap profil LinkedIn Dimas. Fotonya terlihat serius. Tatapannya tajam namun ada guratan lelah di wajahnya. Apakah dia tahu? Instingku berkata dia tidak tahu. Pria seperti Dimas mungkin terlalu sibuk bekerja dan terlalu percaya pada istrinya. Bella memanfaatkan kepercayaan itu. Sama seperti Raka memanfaatkan kepercayaanku. Aku harus memberitahu Dimas. Tapi aku tidak bisa sembarangan. Jika aku salah langkah, mereka bisa menyangkal dan balik menuduhku gila. Aku butuh sekutu. Aku butuh seseorang yang punya kepentingan yang sama besarnya denganku untuk menghancurkan perselingkuhan ini. Aku mengetik pesan di fitur pesan pribadi LinkedIn. Aku merangkai kata-kata dengan hati-hati. Tidak boleh terlalu emosional. Harus terdengar seperti fakta. Pendek, padat, dan menusuk. Halo Pak Dimas. Maaf mengganggu waktunya. Saya Dinda. Saya melihat istri Bapak, Bella, sering berada di Jakarta belakangan ini. Kebetulan dia sering terlihat bersama suami saya, Raka. Minggu depan Bella akan datang ke pernikahan kakak saya di Bandung bersama suami saya. Saya pikir Bapak perlu tahu hal ini. Aku membaca ulang pesan itu 3 kali. Tanganku sedikit gemetar di atas keyboard. Menekan tombol, kirim, berarti memulai perang. Ini berarti tidak ada jalan kembali. Pernikahanku mungkin akan hancur setelah ini. Tapi membiarkan Raka menginjak-injak harga diriku jauh lebih buruk daripada perceraian. Aku menekan, kirim. Pesan terkirim. Statusnya masih unread. Aku menutup laptop. Aku bersandar di kursi kerja Raka. Ruangan ini terasa sesak. Aku butuh udara segar. Aku berdiri dan berjalan ke jendela. Langit Jakarta mendung. Awan gelap menggantung rendah. Sepertinya akan hujan badai. Sore harinya, ponselku bergetar. Notifikasi dari LinkedIn. Jantungku melompat. Dimas membalas. Aku membukanya dengan cepat. Balasannya bahkan lebih singkat dari pesanku. Bisa kita bertemu? Saya akan terbang ke Jakarta malam ini.
Aku tersenyum dingin. Umpan telah dimakan. Dimas bukan pria bodoh. Reaksi cepatnya menunjukkan bahwa dia mungkin sudah curiga. Atau dia tipe orang yang langsung bertindak saat ada masalah. Aku membalas pesannya. Aku memberikan alamat sebuah kedai kopi di Senopati. Tempat yang cukup privat tapi ramai. Jadi tidak mencurigakan. Aku meminta dia menemuiku besok siang. Malam itu Raka pulang jam 10 malam. Wajahnya lelah tapi matanya berbinar. Ia membawa martabak kesukaanku. Sogokan murah. Ia bercerita panjang lebar tentang masalah di kantor yang akhirnya selesai. Ceritanya detail sekali. Orang berbohong sering memberikan detail yang tidak perlu untuk meyakinkan pendengarnya. Aku mendengarkan sambil memakan martabak itu. Rasanya manis, tapi pahit di tenggorokanku. Aku menatap Raka yang sedang melepas dasinya. Ia tidak tahu bahwa di Surabaya, ada seorang pria yang sedang berkemas dengan penuh amarah menuju Jakarta. Ia tidak tahu bahwa sandiwaranya sedang menuju babak akhir. Gimana persiapan buat ke Bandung? Tanya Raka santai. Bella jadi ikut mobil kita kan? Tadi dia nanya lagi. Jadi, jawabku singkat. Semua sudah diatur. Raka tersenyum lebar. Kamu memang istri pengertian, Din. Makasih ya. Sama-sama, Mas. Jawabku. Dalam hati aku menambahkan, nikmati waktumu, Mas. Karena sebentar lagi duniamu akan runtuh. Aku membereskan sisa makanan. Aku mencuci piring dengan tenang. Suara air keran menyamarkan gemuruh di dadaku. Besok aku akan bertemu Dimas. Kami akan menyusun rencana. Tamu tak diundang di pelaminan itu bukan hanya Bella, tapi juga kebenaran yang menyakitkan. Dan kebenaran itu akan datang membawa badai. Kedai kopi di kawasan Senopati itu tidak terlalu ramai saat aku tiba. Tempat ini memang sengaja kupilih karena suasananya yang tenang dan pencahayaannya yang sedikit redup. Musik jazz instrumental mengalun pelan, menciptakan ilusi privasi di antara meja-meja kayu mahoni. Aku memesan americano panas tanpa gula. Pahit. Sesuai dengan suasana hatiku hari ini. Aku duduk di sudut ruangan, menghadap ke pintu masuk. Aku ingin melihat kedatangannya. Jam tanganku menunjukkan pukul 2 siang tepat. Pintu kaca terbuka. Seorang pria masuk dengan langkah tegap namun sedikit kaku. Ia mengenakan kemeja putih polos yang lengan panjangnya digulung rapi hingga siku dan celana bahan berwarna gelap. Wajahnya bersih, rambutnya tertata rapi, namun matanya menyimpan kelelahan yang tak bisa disembunyikan. Itu pasti Dimas. Ia mengedarkan pandangan, mencari seseorang. Aku mengangkat tangan sedikit. Ia melihatku, mengangguk singkat, dan berjalan mendekat. Tidak ada senyum basa-basi. Ia menarik kursi di hadapanku dan duduk. Postur tubuhnya tegak, seolah ia sedang bersiap menghadapi negosiasi bisnis yang alot. Aku memperkenalkan diri dengan singkat. Kami berjabat tangan. Tangannya dingin, tapi cengkeramannya kuat. Ia memesan teh hangat pada pelayan yang datang. Setelah pelayan pergi, keheningan menyelimuti kami selama beberapa detik. Dimas menatapku lurus. Tatapannya tajam, mencoba menilaiku. Apakah aku kawan atau lawan? Apakah aku orang gila yang hanya ingin mengadu domba? Atau korban yang mencari keadilan? Ia membuka pembicaraan tanpa basa-basi. Ia bertanya apa bukti yang kumiliki. Suaranya berat dan datar. Ia tipe orang yang efisien. Aku suka itu. Aku tidak perlu membuang waktu untuk berbasa-basi menanyakan kabar atau perjalanan penerbangannya. Aku mengeluarkan tablet dari tasku. Aku sudah menyusun folder khusus berisi tangkapan layar, foto, dan catatan tanggal yang mencurigakan. Aku meletakkan tablet itu di tengah meja, memutar layarnya agar menghadap Dimas. Aku mulai menjelaskan kronologinya. Aku menunjukkan tanggal, dinas luar kota, Raka ke Semarang bulan lalu. Lalu aku menggeser layar, menunjukkan postingan Instagram Bella pada tanggal yang sama di Lawang Sewu. Aku memperbesar foto itu, menunjuk bayangan pria di kacamata hitam Bella. Dimas diam. Ia menatap layar itu tanpa berkedip. Rahangnya mengeras. Otot di lehernya menegang. Ia mengenali kemeja itu.
Atau mungkin ia mengenali senyum istrinya yang terlihat begitu lepas. Senyum yang mungkin sudah lama tidak ia lihat di rumah. Aku melanjutkan presentasiku. Aku membuka data tagihan kartu kredit Raka. Ada transaksi di sebuah hotel butik di Semarang. 2 malam. Nominalnya cukup untuk suite room. Aku mencocokkan tanggal itu dengan absen Bella di rumah Dimas. Dimas akhirnya bersuara. Ia bertanya dengan suara tertahan. Ia bertanya apakah aku yakin mereka sekamar. Pertanyaan itu terdengar menyedihkan. Seorang suami yang masih berharap ada sedikit keraguan, meskipun fakta sudah terpampang jelas. Aku menjawab dengan logika. Raka memesan kamar untuk 2 orang. Bella ada di kota yang sama, di lokasi wisata yang sama, dan tidak memposting foto hotel tempatnya menginap. Jika Bella menginap di tempat lain, kenapa dia harus menyembunyikannya? Dan kenapa Raka harus berbohong padaku soal sinyal telepon yang mati total selama 2 hari itu? Dimas menghela napas panjang. Ia bersandar pada kursi. Bahunya sedikit turun. Pertahanan dirinya mulai retak. Ia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah amplop. Ia meletakkannya di meja. Gilirannya bicara. Ia bercerita bahwa Bella pamit ke Jakarta untuk urusan franchise butik barunya. Bella meminta modal cukup besar. Dimas memberikannya tanpa banyak tanya. Ia percaya pada istrinya. Namun, laporan keuangan yang Bella berikan selalu berantakan. Dimas pikir Bella hanya kurang pandai manajemen. Ternyata uang itu dipakai untuk hal lain. Dimas membuka amplop itu. Isinya rekap transaksi kartu tambahan yang dipegang Bella. Ada pembelian jam tangan pria merek ternama di sebuah mall di Jakarta Pusat 2 minggu lalu. Harganya fantastis. Dimas tidak pernah menerima jam tangan itu. Aku tersenyum miris. Raka pulang membawa jam tangan baru 2 minggu lalu. Ia bilang itu hadiah dari klien yang puas dengan hasil kerjanya. Ternyata itu hadiah dari istri orang yang dibeli pakai uang suaminya. Lingkaran setan ini sungguh menjijikan. Raka menikmati uang Dimas melalui Bella. Dimas menatapku lagi. Kali ini ada api di matanya. Ia bertanya apa rencanaku. Ia bilang ia ingin melabrak mereka sekarang juga. Ia ingin menelepon Bella dan memaki-makinya. Ia ingin mendatangi kantor Raka dan menghajarnya. Aku menggeleng tegas. Aku mencondongkan tubuh ke depan. Aku berkata pelan namun penuh penekanan. Emosi hanya akan membuat kita terlihat buruk. Jika Dimas melabrak sekarang, Bella akan memutarbalikkan fakta. Bella akan menangis, mengaku hanya berteman, dan menuduh Dimas suami yang posesif dan kasar. Raka akan membela diri, mengatakan aku istri yang cemburuan dan gila. Mereka akan menjadi korban. Kita akan jadi penjahatnya. Dimas terdiam. Ia mencerna kata-kataku. Ia orang cerdas. Ia tahu aku benar. Dalam perang persepsi, siapa yang marah duluan seringkali dianggap salah. Aku menawarkan strategi lain. Strategi yang lebih menyakitkan dan permanen. Aku memberitahu Dimas tentang pernikahan Mas Bayu di Bandung besok lusa. Aku memberitahunya bahwa Raka mengundang Bella secara resmi ke acara keluarga inti. Mata Dimas membelalak. Ia tidak percaya Bella seberani itu. Datang ke acara keluarga selingkuhannya, disaksikan oleh istri sahnya. Itu tingkat ketidakmaluan yang luar biasa. Aku menjelaskan rencanaku. Biarkan mereka merasa aman. Biarkan mereka berpikir kita bodoh. Biarkan mereka datang ke Bandung. Biarkan mereka pamer kemesraan terselubung. Kita akan mematahkan leher mereka saat mereka merasa paling tinggi. Aku meminta Dimas untuk datang ke Bandung. Bukan sebagai pengganggu yang berteriak-teriak di depan gerbang, tapi sebagai tamu terhormat. Tamu tak diundang yang akan mengakhiri pesta mereka. Aku memintanya menjadi pasanganku. Dimas menatapku bingung. Aku menjelaskan detailnya. Pada malam midodareni atau makan malam keluarga sebelum akad, suasananya akan sangat intim. Semua keluarga besar berkumpul. Raka pasti akan mengenalkan Bella sebagai teman baik. Disitulah Dimas harus masuk. Dimas bertanya bagaimana caranya ia masuk tanpa undangan. Aku tersenyum. Undangan ada di tanganku. Aku adalah tuan rumah. Aku berhak membawa siapa saja.
Aku akan memperkenalkan Dimas sebagai teman baik juga. Jika Raka bisa membawa teman wanitanya, kenapa aku tidak bisa membawa teman priaku? Terlebih lagi, teman priaku adalah suami dari teman wanitanya. Logikanya sempurna. Dimas mulai mengerti. Senyum tipis muncul di wajahnya. Senyum yang dingin dan berbahaya. Ia setuju. Ia bilang ia akan mengikuti permainanku. Ia ingin melihat wajah Bella saat ia muncul di ambang pintu villa. Kami menghabiskan 1 jam berikutnya untuk mematangkan rencana. Kami bertukar nomor telepon pribadi untuk komunikasi darurat. Kami menyepakati kode-kode pesan agar tidak ketahuan. Dimas akan menginap di hotel yang berbeda dengan lokasi acara, agar tidak berpapasan dengan Bella sebelum waktunya. Ia baru akan muncul saat aku beri aba-aba. Sebelum berpisah, Dimas bertanya satu hal. Ia bertanya apakah aku masih mencintai Raka. Pertanyaan itu membuatku terdiam sejenak. Aku memandang cangkir kopiku yang sudah kosong. Dulu aku mencintainya. Tapi cinta tidak bisa bertahan tanpa rasa hormat. Dan Raka sudah menghancurkan rasa hormat itu berkeping-keping. Saat dia memutuskan untuk berselingkuh, dia membunuh suamiku yang dulu. Pria yang ada di rumah sekarang hanyalah orang asing yang memakai wajah suamiku. Aku menjawab Dimas dengan jujur. Aku bilang aku mencintai diriku sendiri lebih dari aku mencintai pengkhianat. Dan aku harus menyelamatkan diriku. Dimas mengangguk. Ia menghargai jawabanku. Ia membayar tagihan kopi kami, meskipun aku menolak. Ia bilang ini investasi kecil untuk pertunjukan besar di Bandung nanti. Kami keluar dari kedai kopi itu secara terpisah. Dimas menuju mobil jemputannya yang akan membawanya ke hotel. Aku berjalan menuju mobilku. Langit sore Jakarta semakin gelap. Angin kencang mulai bertiup, menerbangkan daun-daun kering di trotoar. Aku masuk ke dalam mobil, mengunci pintu, dan menghela napas lega. Aliansi sudah terbentuk. Dimas bukan lagi korban yang tidak tahu apa-apa. Dia adalah senjata rahasiaku. Di perjalanan pulang, aku memikirkan Raka dan Bella. Mereka pasti sedang saling mengirim pesan mesra, membayangkan akhir pekan romantis di Bandung berkedok kondangan. Mereka tidak tahu bahwa tiket yang mereka pegang bukan tiket menuju surga dunia, tapi tiket menuju kehancuran reputasi mereka sendiri. Aku menyalakan musik di mobil. Lagu yang ceria. Aku merasa lebih ringan. Beban rahasia ini sekarang dipikul berdua. Aku punya sekutu. Dan sekutuku punya amarah yang sama besarnya denganku. Bandung akan menjadi panggung sandiwara terakhir bagi Raka dan Bella. Dan aku akan pastikan tirainya tertutup dengan tepuk tangan yang meriah untuk kejatuhan mereka. Hari keberangkatan tiba. Sejak subuh, langit Jakarta sudah menangis. Hujan turun rintik-rintik namun konsisten, membuat udara terasa lembab dan dingin. Suasana yang sangat mendukung untuk sebuah perjalanan menuju medan perang. Aku sudah selesai mengepak barang-barang kami semalam. Koper Raka dan koperku berjejer rapi di dekat pintu depan. Raka masih sibuk di depan cermin kamar mandi. Ia menata rambutnya dengan pomade, memastikan setiap helai berada di tempat yang tepat. Ia memakai kemeja flanel kotak-kotak yang baru dibelinya minggu lalu. Ia ingin terlihat kasual tapi tetap stylish. Usahanya untuk tampil muda sangat menggelikan. Sayang, parfum aku yang botol biru mana ya? Teriaknya dari dalam kamar. Aku mengambilkan botol parfum itu dari laci rias. Parfum mahal. Hadiah ulang tahun dariku tahun lalu. Sekarang ia memakainya untuk mengesankan wanita lain. Aku memberikannya padanya dengan senyum datar. Ia menyemprotkannya berlebihan. Wanginya memenuhi kamar, membuatku sedikit mual. Kami berangkat pukul 7 pagi. Jalanan menuju pintu tol cukup padat. Raka menyetir sambil sesekali mengetukkan jari di setir mengikuti irama lagu dari radio. Ia tampak sangat bersemangat. Terlalu bersemangat untuk sekadar menghadiri pernikahan kakak ipar. Di pangkuannya, ponselnya tergeletak dengan layar menghadap ke bawah. Namun, setiap kali ada getaran notifikasi, matanya melirik cepat. Jika lampu merah, ia akan mengambil ponsel itu, mengetik balasan kilat sambil tersenyum simpul, lalu meletakkannya kembali. Kerjaan kantor masih ganggu ya?
Mas? Tanyaku memecah keheningan. Aku tahu jawabannya bohong. Tapi aku ingin mendengarnya berbohong. Raka menoleh sebentar. Lalu kembali fokus ke jalan. Iya nih, Din. Biasa. Anak-anak di kantor ada aja yang ditanyain. Padahal aku udah bilang cuti. Oh, kirain. Soalnya Mas senyum-senyum sendiri pas bales chat. Aku pikir ada kabar lucu. Raka sedikit tersentak. Senyumnya hilang sejenak. Digantikan ekspresi waspada. Enggak kok. Ini ada meme lucu dikirim di grup WhatsApp divisi. Aku mengangguk-angguk. Pura-pura percaya. Ya udah. Kalau memang urgent dibales aja. Aku nggak mau ganggu konsentrasi Mas nyetir. Kami memasuki tol Jakarta Cikampek. Hujan semakin deras. Wiper mobil bergerak cepat menyapu air di kaca depan. Suara deruban di aspal basah dan ketukan air hujan menciptakan irama monoton yang meninabobokan. Aku memundurkan sandaran kursiku. Aku tidur dulu ya, Mas. Masih ngantuk. Nanti kalau sudah sampai rest area bangunin ya. Oke, tidur aja. Nanti aku bangunin. Jawab Raka dengan nada lega. Ia pasti senang aku tidur. Itu artinya ia bebas chatting dengan Bella tanpa takut aku mengintip. Aku memejamkan mata, mengatur napasku agar terdengar teratur seperti orang tidur. Namun, tanganku diam-diam menggenggam ponsel di balik selimut tipis yang kututupi di tubuhku. Aku menurunkan kecerahan layar sampai titik terendah. Aku membuka aplikasi pesan. Ada pesan masuk dari Dimas. Saya sudah di jalan. Sekitar 5 kilometer di belakang mobil kamu. Plat mobil saya B1XXX Serefes. Item. Aku membalas singkat. Oke. Tetap jaga jarak. Jangan sampai Raka lihat mobil yang mencurigakan ngikutin terus. Siap. Bella sudah update status. Dia naik kereta duluan. Katanya mau nunggu di stasiun Bandung. Informasi dari Dimas membuat darahku berdesir. Jadi rencananya sudah berubah. Tadinya aku dengar Raka bilang mau jemput Bella di Hotel Jakarta. Ternyata mereka main aman. Bella naik kereta biar tidak terlihat pergi bareng Raka dari Jakarta. Pintar juga. Tapi tidak cukup pintar. Setengah jam berlalu. Aku membuka mataku sedikit. Mengintip Raka dari celah bulu mata. Ia sedang melakukan panggilan telepon. Ponselnya terhubung ke earphone Bluetooth di telinganya. Suaranya pelan sekali, hampir berbisik. Iya, sabar dong. Nanti aku jemput di pintu utara. Jangan panas-panasan. Iya, dia tidur kok. Aman. Jantungku berdegup kencang. Dia tidur kok. Aman. Kalimat itu mengkonfirmasi segalanya. Aku hanyalah penghalang bagi mereka. Objek yang harus diamankan agar mereka bisa bersenang-senang. Rasa sakit itu ada, menusuk ulu hatiku. Tapi rasa jijik lebih mendominasi. Raka menutup teleponnya. Ia kembali bersenandung. Ia tampak sangat bahagia. Ia tidak tahu bahwa objek yang tidur di sebelahnya sedang merekam percakapan itu dalam ingatan, menyimpannya sebagai bahan bakar untuk ledakan nanti malam. Perjalanan di tol Cipularang terasa panjang. Kabut mulai turun di sekitar kilometer 90. Jalanan berkelok dan menanjak. Raka menyetir dengan cukup hati-hati. Ia tidak ingin mati muda, tentu saja. Ia masih punya banyak rencana busuk untuk dijalankan. Aku memutuskan untuk bangun. Saat kami mendekati pintu keluar Pasteur, aku meregangkan tubuh, pura-pura menguap. Udah sampai mana, Mas? Tanyaku dengan suara serak yang dibuat-buat. Udah bangun. Bentar lagi masuk Bandung nih. Masih hujan tapi, jawab Raka. Ia buru-buru mematikan layar ponselnya yang menyala menampilkan aplikasi peta. Mas, nanti kita langsung ke Villa Dago kan? Ibu pasti udah nunggu buat bantu-bantu persiapan. Pancingku. Raka terlihat gelagapan sedikit. Ia berdeham. Itu Din. Aku kayaknya harus mampir stasiun dulu sebentar. Stasiun? Mau ngapain? Siapa yang datang naik kereta? Tanyaku polos. Itu si Bella. Kasihan dia. Tadi dia kabari kalau travelnya batal.
Jadi dia terpaksa naik kereta sendirian. Dia nggak hafal jalan Bandung. Takut nyasar kalau naik taksi online ke villa. Jadi aku tawarin jemput. Alasannya sangat halus. Travel batal. Takut nyasar. Bella, wanita dewasa yang punya bisnis dan sering keliling kota. Takut nyasar naik taksi online di zaman GPS serba canggih ini? Raka benar-benar menganggapku idiot. Oh, gitu. Ya udah jemput aja. Kasihan kalau sendirian. Tapi jangan lama-lama ya, Mas. Gak enak sama Mas Bayu kalau kita telat bantu-bantu. Jawabku dengan nada simpatik yang kupaksakan. Raka tampak sangat lega. Beban di wajahnya hilang. Iya, nggak lama kok. Cuma pick up terus langsung ke villa. Kamu baik banget sih, Din. Pujian itu terdengar seperti hinaan di telingaku. Aku membuang muka ke jendela, menatap butiran air hujan yang menempel di kaca. Tunggu saja, Mas. Kebaikan ini ada harganya. Kami keluar tol Pasteur. Kemacetan Bandung menyambut kami. Raka tampak tidak sabar. Ia berkali-kali membunyikan klakson. Ia takut tuan putrinya menunggu terlalu lama di stasiun. Aku mengirim pesan lagi pada Dimas. Kami menuju stasiun. Kamu langsung ke hotel saja. Standby sampai aku kabari. Oke. Hati-hati, Dinda. Mobil kami berbelok menuju arah stasiun. Aku melihat Raka merapikan rambutnya lagi di kaca spion tengah. Ia mengecek napasnya. Persiapan bertemu kekasih hati. Sesampainya di area penjemputan stasiun, Raka memintaku menunggu di mobil. Bentar ya, macet banget di depan. Aku turun cari dia jalan kaki aja biar cepet. Ia mengambil payung dan melompat keluar mobil menembus hujan. Aku melihatnya berlari kecil. Langkahnya ringan. Ia menghilang di balik kerumunan orang. Aku duduk diam di dalam mobil yang mesinnya masih menyala. AC mobil terasa menusuk tulang. 15 menit kemudian, pintu mobil terbuka. Raka masuk, diikuti oleh Bella yang duduk di kursi belakang. Hai, Dinda. Maaf yang repotin. Sapa Bella dengan suara manja yang dibuat-buat. Ia memakai dress selutut yang agak terbuka untuk cuaca sedingin ini. Riasan wajahnya tebal tapi terlihat natural. Aroma parfumnya langsung memenuhi kabin mobil, bercampur dengan aroma parfum Raka. Memuakan. Nggak apa-apa, Bel. Kebetulan lewat. Jawabku singkat tanpa menoleh ke belakang. Aku melihat pantulan Bella di spion tengah. Ia sedang tersenyum pada Raka. Raka membalas senyum itu lewat spion. Kontak mata mereka intens sekali. Duh, untung ada Raka. Aku tuh bener-bener buta arah kalau di Bandung. Celoteh Bella. Tenang aja. Ada aku, sahut Raka heroik. Aku mencengkeram tas tanganku erat-erat. Mobil melaju meninggalkan stasiun. Membawa kami bertiga menembus hujan menuju Dago. Di dalam mobil ini ada satu suami pengkhianat, satu pelakor manipulatif, dan satu istri yang sedang menghitung mundur waktu kehancuran mereka. Perjalanan ke villa ini akan menjadi perjalanan terakhir bagi kebohongan mereka. Begitu sampai di sana, panggung sudah siap, dan aku tidak sabar untuk memulai pertunjukannya. Mobil Raka memasuki pelataran villa keluarga di Dago Pakar. Bangunan bergaya kolonial itu berdiri megah di tengah pepohonan pinus. Udara dingin langsung menyergap begitu aku membuka pintu mobil. Hujan sudah reda, menyisakan kabut tipis yang menyelimuti halaman. Suasana seharusnya tenang dan damai. Namun, kehadiran wanita di kursi belakang mobil kami merusak segalanya. Raka buru-buru turun. Ia tidak membukakan pintu untukku. Ia justru berlari ke bagasi, mengambil payung, lalu membukakan pintu untuk Bella. Ia memayungi Bella seolah wanita itu terbuat dari gula yang akan leleh kena gerimis. Aku turun sendiri. Aku mengambil tasku sendiri. Aku berdiri mematung sejenak melihat pemandangan menggelikan di depanku. Raka dan Bella berjalan beriringan menuju teras villa. Mereka terlihat serasi. Menjijikan. Aku menarik napas panjang. Udara dingin mengisi paru-paruku. Aku butuh ketenangan ekstra hari ini. Aku menyusul mereka dengan langkah santai. Di teras, ibu dan ayah sudah menunggu. Mas Bayu dan Sarah juga ada di sana.
Wajah mereka tampak cerah menyambut kedatangan kami, sampai mereka melihat sosok asing di sebelah Raka. Senyum ibu sedikit memudar. Ia menatap Bella dengan tatapan bertanya. Raka dengan sigap maju ke depan. Ia memperkenalkan Bella dengan antusiasme yang berlebihan. Ia menyebut Bella sebagai teman lama yang kebetulan sedang ada kerjaan di Bandung dan butuh tempat singgah sebentar. Bella langsung melancarkan serangannya. Ia mencium tangan ibu dengan takzim. Ia menunduk sopan. Ia mengeluarkan sebuah bungkusan cantik dari tas jinjingnya. Kotak itu berlogo toko kue terkenal di Jakarta. Ia memberikannya pada ibu sambil berkata itu oleh-oleh kecil. Ia berharap ibu menyukainya. Ibu, dengan segala kesopanannya, menerima bungkusan itu. Ia mengucapkan terima kasih. Namun, aku bisa melihat ketidaknyamanan di mata ibu. Ibu adalah orang lama. Ia punya insting tajam soal kepatutan. Membawa orang asing ke acara keluarga inti sehari sebelum akad nikah adalah pelanggaran etika berat. Tapi ibu terlalu santun untuk mengusir tamu. Mas Bayu menatapku tajam. Ia memberiku kode mata. Ia bertanya tanpa suara. Kenapa dia ada di sini? Aku hanya mengangkat bahu pelan dan tersenyum tipis. Aku memberi isyarat agar Mas Bayu tenang. Aku tidak ingin merusak suasana bahagia Mas Bayu. Biar aku yang menelan pil pahit ini sebentar. Kami masuk ke dalam villa. Interior villa didominasi kayu jati tua. Hangat dan homey. Raka langsung mengajak Bella berkeliling. Ia bertingkah seperti tuan rumah yang bangga memamerkan istananya. Padahal ini villa milik orang tuaku. Raka tidak punya hak apapun di sini selain sebagai menantu. Aku membiarkan mereka. Aku memilih masuk ke dapur. Di sana, beberapa asisten rumah tangga sedang sibuk menyiapkan bahan makanan untuk makan malam nanti. Aroma bumbu dapur yang ditumis membuat perutku berbunyi. Aku belum makan siang dengan benar. Aku menyapa Bei Inah, asisten senior kepercayaan ibu. Bei Inah menatapku cemas. Ia berbisik padaku. Ia bertanya siapa perempuan cantik yang dibawa Mas Raka itu. Bei Inah bilang gelagatnya aneh. Tadi ia melihat perempuan itu memegang lengan Mas Raka saat menunjuk lukisan di ruang tengah. Aku tersenyum menenangkan Bei Inah. Aku bilang itu teman kuliah Mas Raka. Aku minta Bei Inah tidak usah khawatir dan fokus saja masak. Bei Inah mengangguk patuh, meski wajahnya masih menyimpan curiga. Orang sederhana seringkali punya intuisi lebih tajam daripada orang berpendidikan. Aku kembali ke ruang tengah. Raka dan Bella sedang duduk di sofa panjang. Mereka duduk agak berjarak karena ada ayah di kursi tunggal dekat mereka. Namun, bahasa tubuh tidak bisa bohong. Kaki mereka mengarah satu sama lain. Setiap kali Raka bicara, tubuhnya condong ke arah Bella. Setiap kali Bella tertawa, ia melirik Raka untuk meminta validasi. Aku duduk di samping ibu. Aku memijat pelan tangan ibu. Ibu menepuk tanganku. Kami tidak bicara, tapi sentuhan itu menguatkanku. Ibu tahu ada yang tidak beres. Tapi ibu percaya padaku. Ibu percaya aku bisa mengendalikan situasi. Sore harinya, kesibukan meningkat. Kami harus mendekorasi sedikit area ruang makan untuk acara makan malam keluarga nanti. Raka, yang biasanya malas disuruh-suruh, tiba-tiba jadi rajin. Ia menawarkan diri memasang lampu hias. Bella, tentu saja, langsung menawarkan diri membantu. Sini aku pegangin tangganya, Raka, kata Bella dengan nada manja. Ia memanggil nama Raka langsung, tanpa embel-embel, Mas, atau Pak, di depan orang tuaku. Itu tanda kedekatan yang tidak pantas. Aku memperhatikan mereka dari sudut ruangan sambil melipat serbet makan. Raka naik ke tangga lipat. Bella memegangi kaki tangga. Saat Raka turun, tangannya, tidak sengaja, menyentuh bahu Bella. Bella tertawa kecil, memukul pelan lengan Raka. Ih, awas jatuh, katanya genit. Darahku mendidih. Mereka pikir aku buta. Mereka pikir keluarga ini bodoh. Mereka menikmati sensasi selingkuh di depan umum. Adrenalin dari bahaya ketahuan mungkin membuat mereka semakin bergairah. Raka terlihat sangat hidup. Matanya bersinar. Ia menikmati peran sebagai pejantan yang diperebutkan dua wanita.
Mas Bayu menghampiriku. Ia berbisik tegas. Ia bertanya apa aku benar-benar tidak keberatan. Ia bilang kalau aku mau, ia bisa menyuruh Bella pergi sekarang juga. Ia bisa mencarikan hotel dan menyuruh supir mengantar Bella keluar dari sini. Aku menggeleng. Aku menatap mata kakakku. Aku bilang jangan. Aku bilang biarkan saja. Aku punya alasan sendiri. Mas Bayu menatapku lama. Ia melihat tekad di mataku. Akhirnya ia mengalah. Ia menepuk bahuku dan kembali mengurus Sarah. Menjelang maghrib, hujan turun lagi. Kali ini lebih deras. Kilat menyambar sesekali, menerangi langit Dago yang mulai gelap. Suasana villa menjadi lebih dingin. Kami semua bersiap untuk mandi dan ganti baju. Aku masuk ke kamar yang kutempati bersama Raka. Raka masuk 5 menit kemudian. Wajahnya berseri-seri. Ia bersiul pelan. Bella asyik juga ya orangnya. Ibu kayaknya suka sama oleh-olehnya, kata Raka sambil membuka kancing kemejanya. Ia mencoba memancing reaksiku. Ia ingin tahu apakah aku cemburu atau curiga. Aku duduk di depan meja rias, membersihkan wajahku dengan kapas. Iya, dia pinter ambil hati orang tua. Baguslah kalau ibu suka. Jadi suasana nggak kaku. Raka tampak puas dengan jawabanku. Ia merasa aman. Ia merasa posisinya di atas angin. Ia mendekatiku, memeluk bahuku dari belakang. Ia menatap pantulan kami di cermin. Kamu juga cantik banget hari ini, sayang. Istriku memang paling pengertian, bisiknya. Ia mencium pipiku. Aku menahan rasa jijik yang menjalar di punggungku. Bibir itu baru saja tertawa-tawa dengan wanita lain. Tangan itu baru saja bersentuhan dengan kulit wanita lain. Aku memaksakan senyum di cermin. Mandi sana, Mas. Bau keringat. Kataku datar. Raka tertawa dan masuk ke kamar mandi. Begitu pintu kamar mandi tertutup, senyumku lenyap. Aku mengambil ponselku. Aku mengirim pesan pada Dimas. Posisi. Balasan masuk dengan cepat. Sudah di area Dago. Nunggu instruksi. Oke. Standby di mobil dekat gerbang villa jam 7 malam. Tunggu aku kasih kode masuk. Siap. Aku meletakkan ponselku. Hatiku berdetak kencang tapi stabil. Ketegangan ini bukan karena takut. Ini ketegangan seorang pemburu yang menunggu mangsanya masuk perangkap. Raka dan Bella sedang menikmati jam-jam terakhir kebebasan mereka. Mereka sedang menikmati ilusi kemenangan. Biarkan saja. Semakin tinggi mereka terbang, semakin sakit saat jatuh nanti. Aku memilih gaun malam yang sederhana namun elegan. Warna biru tua. Warna yang tegas. Aku memoles lipstik merah marun di bibirku. Malam ini aku harus terlihat kuat. Aku bukan istri yang akan menangis di pojokan. Aku adalah nyonya rumah yang akan membersihkan sampah dari rumahnya. Pukul 6:30. Semua orang sudah berkumpul di ruang tengah. Bella sudah ganti baju. Ia memakai gaun yang agak terlalu mewah untuk acara makan malam keluarga. Gaunnya pas badan, memperlihatkan lekuk tubuhnya. Ia duduk di sebelah Raka lagi. Kali ini jarak mereka semakin tipis. Ibu memanggil kami untuk pindah ke ruang makan. Meja makan panjang sudah tertata rapi. Lilin-lilin dinyalakan, memberikan suasana hangat yang kontras dengan hujan badai di luar. Makanan lezat tersaji. Uap nasi putih mengepul. Aku mempersilakan semua orang duduk. Aku mengatur posisi duduk dengan cermat. Ayah dan ibu di ujung. Mas Bayu dan Sarah di sisi kanan. Raka dan Bella di sisi kiri. Aku sengaja mengosongkan satu kursi di sebelahku, berhadapan dengan Raka. Loh, Din. Itu kursi buat siapa? Kok dikosongin? Tanya Raka heran. Aku tersenyum misterius. Ada deh. Nanti juga tahu. Raka mengerutkan kening. Tapi ia tidak bertanya lagi. Ia terlalu sibuk meladeni Bella mengambilkan lauk. Ini cobain, Bel. Ayam goreng lengkuas buatan ibu juara banget. Katanya sambil menaruh potongan ayam di piring Bella. Makasih, Raka. Jawab Bella dengan suara mendesah. Semua orang mulai makan. Denting sendok dan garpu beradu.
Di luar, petir menggelegar. Lampu villa sempat berkedip sebentar sebelum nyala terang lagi. Alam sepertinya mendukung drama yang akan terjadi. Makan malam berjalan dengan kecanggungan yang terselubung. Di permukaan, semua tampak normal. Percakapan mengalir tentang rencana akad nikah besok pagi. Tentang baju seragam, tentang penghulu, tentang susunan acara. Namun, di bawah permukaan, ada arus ketegangan yang kuat. Bella terus berusaha masuk ke dalam percakapan inti keluarga. Ia memberi saran tentang makeup Sarah, seolah ia ahli tata rias. Ia mengomentari dekorasi pelaminan, seolah seleranya paling tinggi. Sarah hanya tersenyum kaku, menanggapi dengan sopan. Mas Bayu lebih banyak diam, fokus pada makanannya. Ia jelas terganggu dengan kehadiran orang asing yang sok akrab ini. Raka menjadi jembatan bagi Bella. Setiap kali Bella bicara, Raka akan menimpali dengan antusias. Ia memvalidasi setiap omongan Bella. Bener banget kata Bella. Dia kan punya bisnis fashion, jadi ngerti banget soal ginian. Iya kan, Bel? Kata Raka bangga. Bella mengibaskan rambutnya. Ah, Raka bisa aja. Aku cuma kasih saran kok, Tante. Katanya pada ibu. Ibu mengangguk pelan. Iya, Nak Bella. Terima kasih sarannya. Aku duduk diam di kursiku, menikmati sup buntut yang hangat. Mataku sesekali melirik jam dinding kayu yang berdetak di sudut ruangan. Jarum jam menunjukkan pukul 7:10. Waktunya sudah dekat. Hujan di luar semakin deras. Angin kencang memukul-mukul jendela kaca villa. Suara gemuruh guntur terdengar di kejauhan. Suasana menjadi sedikit mencekam. Tiba-tiba, Raka mengangkat gelasnya. Ia ingin bersulang, dengan air putih dan jus, tentu saja. Ia berdiri, meminta perhatian semua orang. Saya mau ucapin selamat buat Bayu dan Sarah. Semoga lancar besok akadnya. Dan saya juga mau makasih sama keluarga ini yang udah bolehin Bella gabung malam ini. Kasihan dia sendirian di Bandung. Kita kan harus saling tolong-menolong. Ucap Raka dengan gaya sok bijak. Bella tersenyum manis, menatap Raka dengan tatapan memuja. Makasih ya semuanya. Kalian keluarga yang hangat banget. Aku jadi iri. Aku meletakkan sendokku. Suaranya cukup keras beradu dengan piring keramik, membuat Raka berhenti bicara. Semua mata tertuju padaku. Oh ya, Mas Raka benar. Kita harus saling tolong-menolong. Kita harus memuliakan tamu, kataku tenang. Aku berdiri perlahan. Aku merapikan gaunku. Ngomong-ngomong soal tamu, aku juga mengundang seseorang malam ini, lanjutku. Raka mengerutkan kening. Siapa? Din? Teman kantor kamu? Bukan. Dia, seseorang yang spesial. Seseorang yang harusnya ada di sini juga. Jawabku. Tepat saat itu, bel pintu villa berbunyi. Suaranya nyaring memecah suara hujan. Semua orang terdiam. Saling pandang. Siapa yang datang bertamu di tengah badai jam segini? Biar aku yang buka, kataku. Aku berjalan meninggalkan ruang makan menuju pintu utama. Langkahku mantap. Jantungku bergemuruh. Tapi bukan karena takut. Ini adalah adrenalin kemenangan. Aku mendengar Raka bertanya pada ibu di belakangku. Ibu ngundang siapa lagi? Ibu terdengar bingung menjawab tidak tahu. Aku sampai di pintu depan kayu jati yang besar. Aku memegang gagang pintunya yang dingin. Aku menarik napas dalam-dalam. Satu putaran gagang pintu ini akan mengubah hidupku selamanya. Aku membuka pintu lebar-lebar. Angin kencang langsung menerobos masuk, membawa butiran air hujan yang dingin. Di ambang pintu, berdiri sesosok pria tinggi tegap. Tubuhnya basah kuyup. Air menetes dari rambut dan ujung jasnya. Ia tidak memakai payung. Ia menerjang hujan dari gerbang ke pintu depan. Itu Dimas. Wajahnya pucat karena kedinginan, tapi matanya menyala. Tatapannya tajam, fokus lurus ke depan. Ia terlihat seperti malaikat pencabut nyawa yang datang menagih utang. Ia memegang sebuah amplop coklat besar di tangan kanannya yang basah. Selamat malam, sapanya. Suaranya berat,
parau, dan bergetar menahan emosi. "Selamat malam." "Masuklah, di luar dingin," jawabku. Aku memberinya jalan. Dimas melangkah masuk. Sepatunya yang basah meninggalkan jejak becek di lantai marmer villa. Ia tidak peduli. Ia berjalan lurus menuju ruang makan, mengikuti cahaya lampu. Aku berjalan di belakangnya. Seperti pembawa acara yang memperkenalkan bintang tamu utama. Kami tiba di ambang pintu ruang makan. Semua orang di meja makan menoleh. Reaksi mereka beragam. Ibu dan ayah bingung. Mas Bayu dan Sarah kaget. Tapi reaksi Raka dan Bella adalah yang paling berharga. Wajah Bella, yang tadi merona karena tertawa, seketika berubah pucat pasi. Putih seperti kertas. Matanya melotot. Mulutnya sedikit terbuka seolah ingin menjerit tapi suaranya tertahan. Garpu di tangannya jatuh berdenting ke piring. Raka ternganga. Ia berdiri kaku di tempatnya. Wajahnya menyiratkan kebingungan yang berubah cepat menjadi horor. Ia mengenali pria ini. Ia pasti pernah melihat foto Dimas. Atau mungkin Bella pernah menunjukkan fotonya. Siapa ini?" tanya Raka terbata-bata. Suaranya hilang keberaniannya. Dimas berdiri diam di ujung meja. Air hujan menetes dari jasnya ke lantai. Ia menatap Bella lekat-lekat. Tatapan yang penuh luka, kekecewaan, dan kemarahan yang membara. Bella menunduk. Tidak berani menatap mata suaminya. Tubuhnya mulai gemetar hebat. Aku maju ke samping Dimas. Aku memegang lengan Dimas pelan, seolah memperkenalkannya sebagai pasanganku. "Kenalkan semuanya," kataku dengan suara lantang dan jelas. "Ini Dimas." Keheningan total menyelimuti ruangan. Hanya suara hujan di luar yang mengisi kekosongan. "Dimas?" tanya ibu bingung. "Temanmu, Dinda." Aku menggeleng sambil tersenyum dingin. Aku menatap Raka tepat di matanya. Aku melihat ketakutan di sana. Ketakutan seorang pengecut yang tertangkap basah. "Bukan cuma temanku, Bu," jawabku. Aku menunjuk Bella yang kini sudah menunduk dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya. Dimas adalah suami sah dari Bella. Wanita yang dibawa Mas Raka ke sini. Duar. Suara petir menggelegar di luar. Sangat keras, seolah langit ikut marah mendengar fakta itu. Lampu villa berkedip lagi. Kekacauan terjadi dalam sekejap. Ibu menutup mulutnya karena kaget. Ayah berdiri dari kursinya. Mas Bayu menatap Raka dengan tatapan membunuh. Raka mencoba menyangkal. Insting pertahanannya muncul. "Dinda, apa-apaan kamu? Jangan ngawur. Suami Bella itu." "Saya suaminya," potong Dimas. Suaranya rendah tapi menggema di seluruh ruangan. Ia mengangkat wajahnya, menatap Raka dengan tatapan yang bisa membekukan neraka. "Dan saya datang untuk menjemput istri saya yang katanya sedang urus bisnis." Bella mulai menangis. Isak tangis ketakutan. Raka terduduk lemas di kursinya. Kakinya seolah kehilangan tulang. Wajah sok alim dan percaya dirinya runtuh seketika, digantikan wajah pecundang yang menyedihkan. Aku berdiri tegak di tengah badai yang baru saja kumulai. Aku melihat kehancuran di wajah suamiku. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku merasa benar-benar hidup. Permainan baru saja mencapai puncaknya. Dan kartu as sudah dibuka di atas meja. Suara petir yang menggelegar tadi seolah menjadi gong pembuka perang. Keheningan di ruang makan itu pecah. Udara terasa berat, menyesakkan dada siapa saja yang bernapas di sana. Raka masih mematung dengan wajah pucat. Bella menunduk dalam. Bahunya terguncang menahan tangis atau mungkin rasa malu yang terlambat datang. Dimas tidak menunggu dipersilakan duduk. Ia melangkah maju mendekati meja makan. Sepatunya yang basah berdecit di lantai marmer. Suara yang ngilu di telinga. Ia meletakkan amplop coklat tebal itu di atas meja, tepat di depan piring makan Raka yang masih penuh. "Makanlah," kata Dimas dingin. "Sepertinya kamu menikmati makan malam dengan istri saya. Mungkin kamu juga mau menelan ini." Raka menatap amplop itu seolah benda itu adalah bom. Ia menelan ludah. Jakunnya bergerak naik turun. Ini salah paham. Pak Dimas,
Kan? Anda salah orang. Saya dan Bella cuma teman. Kami. Teman? Potong Dimas. Suaranya tidak meninggi, tapi tekanannya begitu kuat. Teman macam apa yang cekin satu kamar di Hotel Tentrem Semarang tanggal 12 bulan lalu? Teman macam apa yang liburan berdua di Bali saat istrinya berpikir suaminya sedang seminar? Dimas membuka amplop itu dengan kasar. Ia menumpahkan isinya ke tengah meja. Puluhan foto berhamburan di antara piring-piring lauk. Foto-foto itu menceritakan kisah yang sangat jelas. Bukan kisah persahabatan, melainkan kisah pengkhianatan yang vulgar. Ada foto Raka dan Bella sedang berjemur di pinggir kolam renang di Bali. Tangan Raka memegang pinggang Bella. Ada foto mereka makan malam romantis dengan cahaya lilin. Ada foto selfie mereka di dalam mobil dengan pipi yang saling menempel. Dan yang paling memberatkan, ada bukti cetak reservasi hotel dan tiket pesawat atas nama Raka dan Bella dalam satu kode booking. Ibu memberanikan diri mengambil satu lembar foto. Tangan ibu gemetar hebat. Di foto itu, Raka sedang mencium kening Bella di lobi hotel. Wajah ibu berubah merah padam. Ia melempar foto itu kembali ke meja seolah foto itu beracun. Raka. Suara ibu bergetar, penuh rasa sakit dan ketidakpercayaan. Apa ini? Kamu bilang Bella ini seperti adikmu? Adik macam apa yang kamu perlakukan begini? Raka panik. Ia berdiri, menatap ibu dengan mata memelas. Bu, dengar dulu. Itu foto lama. Itu sebelum saya nikah sama Dinda. Sumpah, Bu, ini orang mau fitnah saya. Dia cemburu buta. Aku tertawa. Tawa yang kering dan hambar. Foto lama? Tanyaku lantang. Aku mengambil salah satu foto. Mas, lihat tanggal di pojok bawah foto ini. Tanggalnya baru 2 minggu lalu. Dan lihat baju yang kamu pakai. Kemeja biru itu baru aku belikan bulan kemarin sebagai hadiah promosi kamu. Sejak kapan kemeja baru bisa muncul di foto lama? Skakmat. Wajah Raka berubah dari panik menjadi marah. Ia menatapku dengan kebencian yang belum pernah kulihat sebelumnya. Topeng suami penyayangnya hancur total. Kamu. Desis Raka sambil menunjuk wajahku. Kamu yang rencanain ini semua kan? Kamu jebak aku. Kamu kumpulin data. Kamu panggil orang gila ini ke sini. Istri macam apa kamu mempermalukan suami sendiri di depan keluarga? Istri yang sudah muak dibodohi. Teriakku. Pertahananku runtuh. Air mata yang kutahan sejak kemarin akhirnya jatuh. Tapi bukan air mata sedih, melainkan air mata amarah. Kamu pikir aku bodoh, Mas? Kamu bilang dinas luar kota. Padahal kamu klon sama dia. Kamu bilang lembur. Padahal kamu makan enak pakai uang kita. Dan sekarang kamu berani bawa selingkuhanmu ke acara nikahan kakakku? Di mana otakmu? Di mana hati nuranimu? Mas Bayu berdiri. Ia membanting serbetnya ke meja. Wajahnya merah pada menahan emosi. Sebagai kakak laki-laki, melihat adiknya dikhianati dan ibunya menangis adalah batas kesabarannya. Cukup, bentak Mas Bayu. Suaranya menggelegar mengalahkan suara hujan. Raka, tutup mulutmu. Bukti sudah jelas. Jangan coba-coba memutarbalikkan fakta di rumah ini. Bella akhirnya mengangkat wajahnya. Riasannya luntur terkena air mata. Ia menatap Dimas dengan tatapan memohon. Mas Dimas, maafin aku. Aku hilaf. Aku kesepian. Kamu sibuk terus di Surabaya. Raka cuma tempat curhat. Dimas menatap istrinya dengan tatapan kosong. Tidak ada cinta lagi di sana. Hanya ada rasa jijik yang mendalam. Kesepian? Tanya Dimas pelan. Aku kerja keras buat siapa? Bel? Buat kamu. Kamu minta modal usaha. Aku kasih. Kamu minta liburan. Aku kasih. Ternyata modal usaha itu buat biayai laki-laki ini? Kamu belikan dia jam tangan pakai kartu kreditku kan? Dimas menunjuk jam tangan yang melingkar di pergelangan tangan Raka. Jam itu dibeli tanggal 25 di Plaza Indonesia. Notifikasinya masuk ke ponselku. Aku pikir itu kado buat ayahmu. Ternyata buat dia.
Raka refleks menutupi jam tangannya dengan lengan kemeja. Gerakan kecil itu adalah pengakuan bersalah yang paling jujur. Ayah, yang sedari tadi dia mendengarkan, akhirnya berdiri. Ayah berjalan perlahan mendekati Raka. Wajah ayah tenang, tapi aura kewibawaannya membuat nyali Raka ciut. Ayah adalah pensiunan tentara. Ia tahu cara menghadapi musuh. Saya terima kamu di keluarga ini karena saya pikir kamu laki-laki bertanggung jawab, kata ayah dengan suara rendah dan berat. Saya serahkan putri saya satu-satunya ke kamu. Tapi ternyata saya menyerahkan berlian ke seekor monyet. Ayah, maaf. Raka mencoba meraih tangan ayah. Ayah menepis tangan Raka kasar. Jangan sentuh saya. Kamu bukan menantu saya lagi. Detik ini juga, kamu bukan bagian dari keluarga ini. Raka mundur selangkah. Ia melihat sekeliling. Tidak ada satupun wajah yang membelanya. Sarah memegang lengan Mas Bayu, menatap Raka dengan jijik. Ibu menangis di pelukan aku. Dimas berdiri tegak seperti hakim eksekusi. Raka mencoba kartu terakhirnya. Gaslighting. Ia menatapku lagi. Din, ingat, kita punya cicilan rumah. Kita punya rencana masa depan. Kalau kita cerai, kamu yang rugi. Umur kamu udah berapa? Siapa yang mau sama janda? Pikirin baik-baik. Maafin aku sekali ini. Kita perbaiki sama-sama. Aku janji putusin Bella. Kata-kata itu begitu menyakitkan. Ia masih mencoba merendahkanku di saat ia sudah kalah telak. Ia pikir aku wanita lemah yang takut hidup sendiri. Aku menghapus air mataku kasar. Aku berjalan mendekatinya sampai jarak wajah kami hanya tinggal 1 jengkal. Aku menatap matanya yang gelisah. Mas, kataku pelan tapi tajam. Aku lebih baik jadi janda seumur hidup daripada harus tidur 1 malam lagi sama pengkhianat manipulatif kayak kamu. Cicilan rumah? Aku yang bayar DP-nya. Aku bisa lunasin sendiri. Rencana masa depan? Masa depanku cerah. Mas, asal nggak ada kamu di dalamnya. Aku menunjuk pintu keluar. Sekarang, ambil, adik, kesayanganmu itu, dan keluar dari vilaku. Tapi di luar hujan badai, Din, protes Raka. Masa kamu tega ngusir kita malam-malam begini? Kamu tega bawa selingkuhan ke sini. Kenapa aku nggak boleh tega ngusir kalian? Balasku dingin. Anggap saja itu air buat nyuci dosa kalian. Mas Bayu maju. Ia memberi isyarat pada 2 orang satpam villa yang sudah standby di dekat pintu ruang tengah karena mendengar keributan. Pak Asep, tolong antarkan tamu-tamu ini keluar gerbang. Pastikan mereka tidak membawa barang yang bukan milik mereka. Perintah Mas Bayu tegas. Pak Asep dan rekannya mendekat. Tubuh mereka kekar. Raka tidak punya pilihan. Ia menyambar kunci mobilnya di meja. Ia menarik tangan Bella kasar. Bella menangis histeris, memohon pada Dimas, tapi Dimas memalingkan wajah. Ayo, bentak Raka pada Bella. Ia menyeret wanita itu keluar dari ruang makan. Mereka berjalan tertatih-tatih, diiringi tatapan penuh penghakiman dari seluruh keluarga. Pintu depan terbuka. Angin dan hujan langsung menyambut mereka. Raka dan Bella keluar dari cahaya hangat villa menuju kegelapan malam yang dingin dan basah. Pintu ditutup kembali oleh Pak Asep. Suara klik kunci pintu terdengar seperti musik terindah di telingaku. Suasana di ruang makan hening sejenak. Ibu terduduk lemas di kursi. Masih terisak. Aku memeluk ibu erat. Maafin Dinda ya, Bu. Dinda bikin kacau malam ini. Bisikku. Ibu menggeleng. Ia memegang wajahku dengan kedua tangannya yang hangat. Enggak, Enduk. Kamu menyelamatkan kita. Kamu menyelamatkan harga dirimu. Ibu bangga sama kamu. Ibu yang minta maaf karena nggak tahu kalau suami kamu sebejat itu. Dimas masih berdiri di tempatnya. Ia terlihat lelah sekali. Misinya selesai. Ia merapikan jasnya yang basah. Maaf saya merusak suasana makan malam keluarga, kata Dimas sopan pada ayah dan ibu. Saya pamit undur diri. Jangan, cegah ayah. Di luar badai. Kamu basah kuyup. Menginaplah di sini malam ini. Ada kamar tamu kosong.
Besok pagi baru pulang. Betul, Mas Dimas. Tambah Mas Bayu. Lagi pula Mas Dimas sudah bantu adik saya buka kedok si Raka. Kami berhutang budi. Dimas tampak ragu. Ia menatapku. Aku mengangguk pelan. Memberinya izin. Ia sekutu terbaikku. Ia tidak pantas diusir ke dalam hujan seperti dua pecundang tadi. Malam itu, villa kembali tenang meski hati kami semua porak-poranda. Hujan di luar perlahan reda. Seolah alam tahu bahwa kotoran sudah dibersihkan. Aku masuk ke kamar, melihat koper Raka yang masih terbuka. Aku menutupnya dan menendangnya ke sudut kamar. Malam ini aku tidur sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidur dengan nyenyak tanpa rasa curiga yang menghantui. Sinar matahari pagi menerobos masuk lewat celah gorden, membangunkan aku dari tidur yang lelap. Aku membuka mata dan sejenak lupa di mana aku berada. Lalu, ingatan tentang kejadian tadi malam membanjiri kepalaku. Teriakan, tangisan, wajah pucat Raka, dan sosok Dimas yang basah kuyup. Aku menarik napas panjang. Rasanya paru-paruku lebih lapang. Beban berat yang selama ini menindih dadaku sudah hilang. Hari ini adalah hari akad nikah Mas Bayu. Aku harus bangkit. Tidak ada waktu untuk meratapi nasib. Aku mandi air hangat, membersihkan sisa-sisa emosi negatif. Saat bercermin, aku melihat wajahku sedikit sembab, tapi mataku terlihat lebih hidup. Dinda yang cerdas dan kuat sudah kembali. Aku mengenakan kebaya seragam keluarga. Warna champagne yang elegan. Kebaya ini terasa pas di tubuhku. Dulu Raka selalu mengomentari penampilanku. Bilang terlalu ketatlah, terlalu pucatlah. Hari ini aku berdandan untuk diriku sendiri. Aku memulas makeup dengan hati-hati. Aku cantik, batinku. Dan aku pantas mendapatkan yang lebih baik dari seorang pembohong. Aku keluar kamar dan mencium aroma melati. Dekorasi akad nikah sudah siap di area taman belakang villa. Langit Bandung pagi ini sangat cerah. Biru bersih tanpa awan. Kontras sekali dengan badai semalam. Rumput-rumput masih basah sisa hujan. Berkilauan ditimpa matahari. Keluarga sudah berkumpul. Ayah terlihat gagah dengan beskapnya. Ibu anggun dengan sanggulnya, meski matanya masih menyiratkan kesedihan sisa semalam. Melihatku datang, ibu langsung tersenyum dan merentangkan tangan. Kami berpelukan sebentar tanpa kata. Pelukan ibu menyalurkan kekuatan. Mas Bayu tampak tegang tapi bahagia. Sarah terlihat sangat cantik dengan kebaya putihnya. Mereka adalah pasangan yang jujur satu sama lain. Aku berdoa dalam hati agar pernikahan mereka jauh dari drama seperti pernikahanku. Upacara akad nikah dimulai pukul 8 pagi. Suasananya hikmat dan sakral. Suara Mas Bayu lantang dan mantap saat mengucapkan ijab kabul dalam satu tarikan napas. Sah! Seru para saksi. Air mataku menetes lagi. Kali ini air mata haru. Aku melihat Mas Bayu dan Sarah saling memandang dengan cinta yang tulus. Cinta yang tidak perlu disembunyikan. Cinta yang tidak butuh validasi orang lain. Di sudut barisan tamu, aku melihat Dimas. Ia memakai kemeja batik lengan panjang milik Mas Bayu yang dipinjamkan semalam. Karena jasnya basah kuyup. Ia duduk tenang, menyaksikan prosesi itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Mungkin ia teringat pernikahannya sendiri yang kini di ujung tanduk. Atau mungkin ia ikut mendoakan kebahagiaan pengantin baru. Setelah akad selesai dan sesi foto keluarga, tanpa Raka, tentu saja, dan hasilnya jauh lebih bagus, acara dilanjutkan dengan ramah tamah. Tamu-tamu undangan mulai menikmati hidangan prasmanan. Suasana cair dan hangat. Tidak ada yang bertanya kemana Raka. Mungkin rumor sudah beredar, atau mungkin keluarga sudah mengkondisikan agar tidak ada yang bertanya. Aku memisahkan diri dari keramaian. Aku butuh udara segar. Aku berjalan menuju teras samping villa yang menghadap ke lembah. Pemandangan dari sini luar biasa indah. Kota Bandung terlihat di kejauhan, dikelilingi pegunungan hijau. Langkah kaki terdengar mendekat di belakangku. Aku menoleh. Dimas datang membawa 2 gelas jus jeruk. Boleh bergabung? Tanyanya sopan. Silakan, jawabku. Dimas memberikan 1 gelas padaku.
Selamat buat kakaknya. Acaranya indah sekali. Terima kasih, Mas Dimas. Maaf ya, kemejanya agak kegedean sedikit, kataku sambil menunjuk batik yang dipakainya. Dimas terkekeh pelan. Itu pertama kalinya aku melihatnya tertawa tulus. Wajahnya yang kaku jadi terlihat lebih muda dan ramah. Nggak apa-apa. Lebih baik daripada pakai jas bau apek bekas hujan. Kami berdiri bersisian, menatap pemandangan lembah. Angin sejuk dago menerpa wajah kami. Gimana perasaan kamu sekarang? Tanya Dimas. Lega. Jawabku jujur. Rasanya seperti baru sembuh dari penyakit kronis. Sakit sih pas dioperasi semalam, tapi sekarang racunnya sudah keluar. Dimas mengangguk mengerti. Saya juga. Semalam, setelah mereka pergi, saya sempat merasa hampa. Saya nanya sama diri sendiri. Apa saya terlalu kejam? Tapi pas bangun pagi ini, saya sadar. Saya nggak kejam. Saya cuma adil. Kamu benar. Kebaikan itu ada tempatnya. Kalau kita baik sama orang jahat, kita jahat sama diri sendiri. Timpalku. Dimas menyesap jusnya. Habis ini, apa rencanamu? Pulang ke Jakarta. Hubungi pengacara. Urus gugatan cerai secepatnya. Aku punya semua bukti, jadi prosesnya harusnya cepat. Raka nggak akan bisa nuntut harta Gonogini karena dia yang berkhianat. Jelasku mantap. Kalau kamu? Sama, kata Dimas. Saya akan bekukan semua akses keuangan Bella hari ini. Dia harus belajar cari uang sendiri kalau mau gaya hidup mewah. Saya akan gugat cerai di Surabaya. Mungkin bakal drama, karena Bella pasti playing victim. Tapi saya siap. Kami terdiam lagi. Keheningan yang nyaman. Kami adalah dua orang asing yang dipersatukan oleh luka yang sama. Kami bekerja sama, menyusun strategi, dan memenangkan perang kami. Tapi perang sudah selesai. Aliansi ini sudah mencapai tujuannya. Dinda, panggil Dimas. Ia menatapku lurus. Terima kasih sudah menghubungi saya di LinkedIn waktu itu. Kalau kamu diam saja, mungkin sampai sekarang saya masih jadi suami bodoh yang ditipu istri sendiri. Terima kasih juga, Dimas. Kalau kamu nggak datang tadi malam, mungkin aku masih terjebak dalam permainan gaslighting Raka. Kamu kasih aku keberanian buat melawan. Dimas mengulurkan tangannya. Semoga hidup kamu bahagia, Dinda. Kamu wanita hebat. Raka bodoh sekali melepas wanita sepertimu. Aku menyambut jabat tangannya. Genggamannya hangat dan bersahabat. Tidak ada getaran romantis. Dan itu melegakan. Aku tidak butuh romansa pelarian. Aku butuh teman yang saling menghormati. Semoga kamu juga bahagia. Dimas, kamu laki-laki baik. Kamu pantas dapat istri yang tahu cara bersyukur. Balasku. Kami melepaskan jabat tangan itu. Dimas pamit karena harus mengejar kereta kembali ke Surabaya siang ini. Ia harus segera membereskan sampah di rumahnya sebelum bau busuknya menyebar. Aku mengantarnya sampai ke mobil jemputan di depan lobi villa. Mobil Dimas menjauh, menghilang di balik tikungan jalan yang dinaungi pohon pinus. Aku berdiri sendirian di pelataran villa. Tapi aku tidak merasa sepi. Aku mendongak menatap langit. Matahari bersinar terik. Tapi tidak menyengat. Awan putih berarak pelan. Langit cerah setelah badai itu nyata. Badai semalam memang menakutkan, merusak, dan membasahi segalanya. Tapi badai itu juga yang menyapu debu dan kotoran. Aku merogoh saku kebayaku, mengambil ponsel. Aku memblokir nomor Raka. Aku memblokir nomor Bella. Aku menghapus foto-foto mereka dari galeriku. Setelah membackup-nya ke folder khusus untuk pengacara, tentu saja. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma tanah basah dan pinus. Aku Dinda. Aku mandiri. Aku cerdas. Dan aku bebas. Hidupku baru saja dimulai lagi. Tepat di halaman kosong yang bersih ini. Aku berbalik. Melangkah kembali masuk ke dalam villa untuk merayakan kebahagiaan kakakku. Dan merayakan kemerdekaanku sendiri. Tamat.